Puji Tuhan, Salam. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara jangan tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu, situasi yang saat ini sedang dihadapi oleh kita ini bukan situasi yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, tapi ini adalah sebuah krisis. Suatu keyakinan yang benar-benar sedang ditunjukkan atau dipertontonkan untuk kita hidup di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Hari ini kita akan belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus sudah dibaptis, Ia memilih murid-muridnya. Mereka adalah orang-orang biasa seperti kita, dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahannya. Mereka bukan orang-orang hebat atau memiliki keistimewaan. Mereka adalah rakyat jelata yang berpendidikan rendah atau tidak tinggi, bukan kalangan bangsawan, melainkan hanya nelayan. Murid-murid Yesus pun pada mulanya mengikut Yesus hanya karena mau mengubah nasib. Mereka berharap Yesus menjadi raja seperti Herodes, dan mereka akan memperoleh bagian jabatan, harta, kemuliaan, dan sebagainya. Bisa dibayangkan jadi apa orang-orang ini. Tetapi Yesus dengan kesabaran dan hikmatnya, dan juga dengan kesabaran pribadinya, menuntun dan membimbing mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kebenaran ini harus kita tangkap bahwa tidak mudah bagi seseorang untuk mengalami perubahan. Sampai Yesus sudah bangkit saja, murid-muridnya masih menuntut kapan Israel dipulihkan, kapan mereka bisa melihat Yesus menjadi Raja dunia. Raja versi orang-orang Yahudi atau versi mereka murid-muridnya. Yesus berkata mengenai waktunya, kamu tidak perlu tahu. Bukan tidak ada tapi tidak perlu tahu. Jadi saksiku dulu sampai ke ujung bumi, baru nanti mereka akan melihat pemulihan segala sesuatu. Seperti yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ke 8 mengatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, satu hal yang penting di sini adalah kita harus seperti murid-murid, tetap bersama Tuhan dalam keadaan apapun. Hendaknya kita tidak memiliki agenda sendiri yang sampai membuat kita kehilangan kesempatan mengalami keselamatan seperti Yudas yang menyanyiakan kesempatan yang sangat berharga. Yudas tidak berbuat salah dalam satu hari. Firman Tuhan mengatakan bahwa memang dia suka mencuri uang perbendaharaan di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6. Jadi bukan hanya satu kali Yudas berbuat salah. Ini masalahnya. Karena kebiasaan mencuri ini membuat Yudas terikat dengan uang dan harta sampai ia menjual gurunya. Kalau Petrus menyangkal Yesus tapi akhirnya bisa bertobat, berbeda dengan Yudas. Yudas sudah terlalu terikat dengan kekayaan sampai tidak bisa lagi diperbaiki, sampai dikatakan rusak total, sampai tingkat namanya menghujat Roh Kudus. Tentu ini prosesnya tidak terjadi dalam semalam atau satu hari. Oleh sebab itu kalau kita berbuat salah, kita tidak boleh menyimpan kesalahan itu. Kita harus sesegera mungkin membereskannya di hadapan Tuhan, mohon ampun dari segala kesalahan yang kita buat.
Kalau kita tidak segera membereskannya di hadapan Tuhan, nanti akan menjadi akumulasi pemberontakan dan kebiasaan melakukan kesalahan yang lebih besar dan akan mengkarakter dalam kehidupan seseorang. Yudas mulai dari mencuri uang kas yang dipercayakan Tuhan kepadanya sampai dia berani menjual Yesus kepada imam-imam kepala. Saudara, jadi dosa tidak terjadi dalam satu hari, di mana tiba-tiba orang melakukan kesalahan fatal, tetapi melalui sebuah proses yang bertahap. Demikian pula dengan kesucian. Kesucian juga harus melalui proses yang bertahap, dari sederhana sampai kepada kesucian yang berstandar Allah. Artinya ketepatan bertindak seperti Tuhan. Yesus dalam kesabarannya membimbing murid-muridnya yang sering berbuat salah. Walaupun motif hati murid-murid pada waktu itu masih salah, Yesus membimbing mereka dalam kesabaran. Dalam hal ini Yesus mementingkan mereka, atau yang penting bagi mereka adalah mereka tetap dekat dengan Tuhan. Barangkali kita sedang kecewa terhadap gereja, terhadap pendeta, atau siapapun, tetapi hendaknya kita tidak melepaskan genggaman kita dari tangan Tuhan. Kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Jam doa setiap hari harus tetap dilakukan. Kita mungkin kecewa tidak bergereja karena satu dan lain hal, tapi kita bisa mencari khotbah lewat YouTube, membaca buku rohani, duduk di kaki Tuhan. Kita cari kebenaran yang membawa kita dalam sebuah perubahan. Ya, jangan hanya mencari kabar-kabar yang akhirnya menyesatkan kita, membingungkan kita. Hendaknya kita tidak meninggalkan Tuhan, saudaraku. Tuhan pun tetap dengan sabar akan menuntun kita untuk mengalami proses perubahan ini. Tapi kalau kita mulai kecewa, tidak mau ke gereja lagi, lalu hari-harinya diisi dengan menonton film seri, bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah, dan melakukan segala hal yang tidak berguna untuk menumbuhkan iman, maka kita akan binasa. Kalau Yudas sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya, sampai bisa menjual guru dan Tuhannya. Sebaliknya, dari hal-hal sederhana, kita mengasihi Tuhan sampai kita menyerahkan nyawa untuk Tuhan, yaitu nyawa kita. Bukan hanya rupiah kita, waktu kita yang 2-3 jam, melainkan juga seluruh hidup kita tanpa batas untuk Tuhan. Firman Tuhan mengatakan selagi Tuhan bisa ditemui, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk belajar. Selama Tuhan masih memberikan waktu untuk kita boleh belajar dari Tuhan, kita tetap setia bersama dengan Dia. Mungkin ada di antara kita yang selama ini kecewa terhadap Tuhan karena ada orang yang kita cintai meninggal dunia. Hari ini kita melihat tiba-tiba mendengar orang yang kita cintai dipanggil Tuhan. Lalu ada orang jatuh miskin hari-hari ini, atau orang yang sakit yang belum disembuhkan atau tidak tersembuhkan, atau kita dipermalukan oleh suatu keadaan seperti gagal berkarier, studi, berumah tangga, dan Anda merasa seperti dijahati oleh Allah. Harus dimengerti bahwa Allah tidak menjahati anak-anaknya. Ia adalah Allah yang baik. Ia mengizinkan kita mengalami semua itu untuk dibimbing ke surga. Olehnya saudara, seperti firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari Minggu, bahwa tidak kebetulan kalau saudara dan saya ada hari ini di situasi, di kondisi seperti ini. Jauh daripada itu Tuhan sudah mengetahui bahwa kita akan menghadapi situasi yang seperti ini. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu, jangan bersungut-sungut dalam menghadapi segala keadaan atau kejadian. Sebab semuanya itu sedang membuat proses kita, atau Tuhan sedang menyempurnakan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita, dan saya terus berdoa untuk saudara tetap sehat, tetap diberkati dalam segala usaha bisnis, dalam studi saudara, dan dalam keluarganya. Kalau yang sudah berkeluarga tetap harmonis, tetap dalam kesatuan kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.